Raja Dewa Bulan Yin tampak acuh tak acuh, dan saya harus mengatakan bahwa pisau pencuri ini melakukan pekerjaan yang luar biasa. Namun, pada saat dia tiba, apa yang disebut keindahan yang bisa membuat semua kaisar terkesima hanyalah bahan tertawaan semut sebelum mereka mati. Bunuh dia. Pada saat ini, saya melihat bahwa Wei Ling Tiansen naik ganas, dan visi Raja Dewa muncul kembali, agung dan agung. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada alasan untuk menjadi ketakutan. Tetapi alasan utamanya adalah mereka hampir tidak bisa menghadapi Kaisar Yao Yue Kong yang agung dan haus darah. Raja Surgawi juga bukan orang bodoh, dan satu-satunya hal yang arogan pisau pencuri ini adalah menahan yang mulia dengan mengandalkan kontrak surgawi. Selama mereka memotong pisau pencuri ini, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik pada saat Raja Dewa tersembunyi bulan turun. Meskipun Wei Ling Tian bukan yang terkuat di antara banyak Raja Surgawi, reaksinya adalah yang tercepat, atau kesempatan pertama untuk membuat pahala. Segera, bayangan pendukung Wei Ling Tian terbunuh dalam kemarahan, dan semua Raja Surgawi membunuh. Ngomong-ngomong, saat pisau pencuri menjadi semakin bahagia, sudah ada banyak rumput di dinding, dan dia dibandingkan dengan raja-raja ini, dan mereka dibandingkan bersama. Biarkan mereka memberitahu 10.000 orang hari ini betapa mudahnya bagi mereka, sebagai Raja Surga, untuk membunuh pencuri ini. Namun, Kaisar Yuan Tian memiliki sekelompok Raja Surgawi yang setia, dan di belakang Qin Yichen, ada juga sekelompok raksasa kaisar yang dianggap sebagai anti pencuri tua. Lindungi langit. Kejar mereka. Saat serangan kekuatan perkasa kaisar yang awalnya memiliki niat membunuh menjadi semakin acuh tak acuh, Ke Tiangxuan dan yang lainnya juga mendapat kesempatan untuk bernafas. Wei Ling Tian dapat menyadari masalahnya, dan Ke Tiangxuan secara alami tahu lebih baik. Kunci apakah mereka dapat berdiri tergantung pada apakah Tianxing dapat menahan Yuan Tiandi. Dalam sekejap, Ke Tiangxuan, Kun Yutian, Changmang Monarch, banyak raksasa menembak bersama, dan berubah menjadi cahaya ilahi di belakang Qin Yichen. Adapun Putri Wenxing, meskipun dia tidak bisa bertarung berdampingan dengan kayu, pada saat ini, dia sangat berlapis baja, dan dia menari, dan Kaisar memegang tombak bendera di tangannya dan bergegas ke depan. Agak canggung untuk mengatakan, Qin Yichen mati-matian berjuang untuk hidupnya dengan Yuan Tiandi, sementara Ke Tiangxuan melindunginya dan melindunginya dengan putus asa. Tapi saat ini, Qin Yichen telah melintas ke sisi Yuan Tiandi, dan dia mencibir. Belum lagi, berdiri di ketinggian ini, banyak kekuatan besar klan kaisar di bawah kaki terlihat tidak berbeda dari semut. Benar, idiot, aku hampir tidak menyadarinya saat aku memakai pakaian. Kalimat ini benar-benar memicu kemarahan Kaisar Yuan Tian. Berombak. Tanda seru. Tanda seru. Beraninya menghujat wanitanya. Wanita yang bermartabat. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Kaisar Yuan Tian bahkan punya ide, yaitu, jika Anda tidak menginginkan semua yang dia miliki, dia akan membunuh pencuri itu. Terlepas dari pemikiran ini, kekuatan tertinggi yang dibawa oleh Kaisar, dan dukungan tak terkalahkan yang dibawa oleh leluhur kulit hitam, tertahan oleh pengaruhnya, tetapi Kaisar Yuan Tian, benar-benar memikirkannya. Setidaknya ketika Kaisar Dao kedua ditindas dengan marah, Yuan Tiandi tidak menahan kekuatan Kaisar. Bahkan jika dia mengetahuinya, hukuman Dao Surgawi akan mengembalikan semua ini kepadanya. Pada saat itu, bayangan ilahi Kaisar Yuan Tian menembus langit, dan Kaisar tidak terbatas. Seolah-olah dia memberitahu langit dan bumi bahwa wanita yang berani menghujatnya, bahkan surga tidak dapat menekan amarahnya. Namun, pada saat telapak tangan Kaisar Yuan Tian hendak menghancurkan Qin Yichen, dia melihat minuman dingin Yao Yue Kong. Biarkan dia pergi. Tubuh Kaisar pendukung Yuan Tiandi bergetar, dan ketika dia memalingkan muka, dia melihat bahwa Yao Yue Kong juga telah berbalik. Hanya saja Yao Yue Kong tidak memandangnya, melainkan memandang Raja Dewa Bulan Yin di bulan yang cerah. Namun, pedang bundar bulan darah Yao Yue Kong, seperti setetes darah, dipasang di leher sempurna permaisuri seperti batu giok. Permaisuri layak menjadi permaisuri, bahkan jika dicekik oleh tentara Kaisar, leher dan kulitnya akan tetap mekar dengan segel dao yang anggun, seolah-olah ada semua surga dan keajaiban di tubuhnya. Sulit bagi pedang bulat bulan darah untuk memotong lehernya untuk sementara waktu, dan bahkan bila tajam dan tak terbatas itu hampir tidak bisa menyentuh kristal dan kulit mulia permaisuri. Tetapi pada saat itu, Kaisar Yuan Tian tercengang. Kebencian dan kecemburuan yang terpancar dari sepasang murid Kaisar yang melihat puluhan ribu ras pasti bukan palsu. Dan Yao Yue Kong memandangi Raja Dewa Yue Yin dengan dingin. Dia tahu bahwa mengandalkan Raja Dewa Bulan Yin, yang diturunkan oleh kekuatan kekaisarannya, akan sangat kuat. Cukup kuat untuk membunuhnya. Tapi dia tidak cukup kuat untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Waktu dia bisa bertahan cukup untuk membiarkan pedang bundar bulan darah yang mencekik leher Kaisar menghancurkan dirinya sendiri. Setan Yue Kong mengetahui hal ini. Kaisar mengetahui hal ini. Dan Kaisar Yuan Tian lebih mengetahuinya. Yang mulia, bunuh mereka. Suara Fan Yujun bergetar.
tetapi kekejaman di matanya tampaknya mengatasi ketakutannya. Namun, telapak tangan kaisar, yang awalnya memegang batu ilahi bulan yin, terus bergetar. Dia tahu betul bahwa Yao Yuekong bersedia pergi keluar. Bagaimanapun, orang akan dibunuh oleh Dewa Raja Yue Yin. Jadi dia masih peduli dengan tentara kaisar? Tanda seru. Tapi pedang bundar darah bulan mencekiknya. Tapi wanitanya. Jika pedang bundar bulan darah dicekik untuk berubah menjadi orang lain, tidak peduli Raja Surgawi mana, atau bahkan saudaranya, dia tidak akan ragu sedikit pun. Tapi Tuan Fan Yue adalah wanitanya. Ini, sebelum dia menjadi kaisar surga. Fatikan Jin Ziyue yang bersumpah dengannya sebelum dia menjadi kaisar surga. Ini, demi dia, menjadi wanita keji dan picik yang ditusuk dari belakang oleh puluhan ribu orang sebagai wanita bodoh. Saat ini, dunia sunyi, hanya bulan terang yang bersinar terang. Qin Yichen memandang Kaisar Yuan Tian dengan dingin. Ini adalah pertaruhan terakhir. Tetapi bagaimanapun, dia akhirnya membiarkan Yuan Tiandi merasakan ancaman dari orang yang dicintainya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik alam kaisar dari klan Gajah Dewa bermandikan cahaya ilahi. Dan ketika dia menyadari bahwa masalahnya tidak benar, dia sudah mengambil tindakan. Bagaimanapun, dengan kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik kerajaan-kerajaannya, sangat mungkin untuk membalikkan segalanya. Tapi Shen Xiangdi tidak ikut campur dari awal sampai akhir, karena saat dia baru saja terbang, Hua Daoru berhenti di depannya. Aku tidak akan kehilangan nyawa kaisar dan permaisuri dari dinasti. Menghadapi kematian, Hua Daoru sangat tenang, dan bahkan setelah mengatakan ini, dia menunjuk naga putih Daoyin di tengah alisnya dengan senyum cerah. Bahkan di mata kaisar wanita yang keluar dari klan Huaxu untuk pertama kalinya, dia hanya kaisar wanita, tetapi kaisar adalah wanita paling mulia di dunia. Mampu mengubah satu kehidupan ke kehidupan lain benar-benar tampak seperti keuntungan baginya. Kaisar Shen Xiang tidak berani bergerak saat itu. Bagaimanapun, apakah menarik kemarahan Huaxu atau tidak bukanlah pilihannya. Apalagi saat ini, mengenai kehidupan wanita yang mulia, ia tidak berani bertindak gegabah. Yang paling penting adalah pertempuran yang menghancurkan bumi ini dari awal sampai akhir terjadi di suku idolanya. Jika Raja Dewa Bulan Yin turun, itu juga turun ke suku idolanya. Huaxu datang silih berganti, dan itu juga turun ke keturunannya. Tuhan keluarga gajah. Sejujurnya, mengingat dari sudut pandang Dewa Kaisar Gajah, saya sangat berharap Yang Mulia dapat menanggungnya untuk wanitanya sendiri.